If you do what you love, you'll never work a day in your life. Itu adalah sebuah quote yang lumayan terkenal ya dari Mark Antony. Atau istilahnya adalah kalau memang kita bekerja, kita melakukan sesuatu yang kita sukai atau sesuai dengan passion kita tuh kayak itu nggak kerja. Kenapa? Karena itu passion, kita hobi, kita suka. Jadi hari ini kita bahas tentang dare to chase your passion. Balik, kalau kita kembali ke masa kita dulu masih sekolah, kata minat dan bakat itu sangat sering sekali kita dengar. Khususnya mungkin di SMP, SMA ya. Ketika itu di guru BK ya, bimbingan konseling akan mengarahkan kita untuk tahu apa itu minat dan bakat kita. Kedengarannya seperti klise, tapi jujur saya butuh waktu lebih dari 30 tahun untuk tahu apa arti sebenarnya dari kata passion itu. Kalau kita bicara soal bakat, dari remaja atau dari kita kecil sih sebenarnya bakat kita udah kelihatan. Oh, anak ini jago matematika, anak ini jago di seni, anak ini jago di mana itu udah kelihatan. Dan biasanya kebanyakan orang, mereka akan menjadikan apa yang menjadi bakat mereka itu sebagai jalan hidup mereka. Tapi sebenarnya, kalau kita mau menjadikan hidup kita lebih berarti, kita harus memilih supaya jalan hidup kita itu sesuai dengan apa yang menjadi passion kita. Sering kita dengar orang bekerja dengan passion, tapi atau orang bekerja yang tidak dengan passion. Apa sih sebenarnya passion itu? Saya ceritakan sedikit mengenai kehidupan pribadi saya, pengalaman pribadi saya. Beberapa tahun yang lalu, selain saya bekerja sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan, saya juga menjalankan dua kegiatan yang menjadi passion utama saya, yaitu motret dan bermain kayu. Ketika itu, saya setiap hari pulang kantor, saya melanjutkan aktivitas saya dengan membuat pesanan di workshop saya. Saya membuat pesanan kayu, saya membuat video-video pelatihan untuk bermain kayu, dan itu semua saya lakukannya dengan semangat. Karena apa? Karena kita melakukan passion kita. Tidak ada rasa capek. Saya tidak tidur 2 hari 3 hari untuk menyelesaikan pesanan kayu saya dari klien. Apakah capek? Capek tapi tidak berasa. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang menjadi passion saya. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus dapatkan apa yang menjadi passion kita, sehingga kita tidak akan pernah merasakan capek dalam hidup kita untuk mengerjakan itu. Dan ini kembali related dengan apa yang menjadi quote saya di awal tadi, yaitu if you do what you like, you'll never have to work in your life. Karena ketika itu kalau dilihat, saya pagi sampai sore, saya bekerja sebagai seorang profesional di kantor. Pulang kantor, saya lanjut dengan bermain kayu atau memotret kalau memang ada klien saya. Apakah capek? Tidak, saya rasakan tuh ketika itu happy. Semuanya saya lakukan dengan senang. Kenapa? Karena itu merupakan passion saya. Dalam mengejar kehidupan, salah satu elemen penting yang kita lakukan sebenarnya adalah keberanian untuk kita mengejar apa yang menjadi passion atau hasrat kita. Passion itu memberikan kekuatan kita untuk maju. Memberikan kita kekuatan untuk maju, bergerak lebih dari apa yang kita miliki. Memberikan kita motivasi dan memberikan kita tujuan hidup. Passion itu sebenarnya adalah keinginan yang dalam untuk membawa diri kita untuk melakukan sesuatu yang berarti dan berdampak positif bagi sekitar. Mungkin kedengarannya sih menakutkan bagi beberapa orang. Tetapi sebenarnya passion itu layak untuk diperjuangkan. Sangat-sangat layak bagi kita sebagai seorang manusia untuk kita memperjuangkan apa yang menjadi passion kita dan kita bisa menjalani itu dengan indah, dengan nikmat. Kalau kita tanyakan kepada banyak orang di luar sana, mereka takut atau mereka ragu untuk mengejar passion mereka dengan 1001 alasan yang mereka kemukakan pada kita. Oh iya, gue nggak gini lah. Oke, gue nggak gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau telaah lebih dalam lagi, alasan utamanya adalah mereka takut gagal. Apakah itu hal yang buruk? No. Ketakutan untuk gagal adalah sebuah naruri alami yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita terbentuk dari kecil. Kalau kita gagal, sering kita ditertawakan oleh masyarakat. Sering kita dicemooh oleh orang sekitar kita. Ah, lu gitu aja nggak bisa. Ah, lu masa ulangan cuma dapat 5. Ah, lu masa cuma dapat segini. Akhirnya,
terjadi defense mechanism dalam diri kita. Sehingga kita takut untuk mencoba. Kenapa? Karena kita takut untuk gagal. Kita tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kegagalan dalam mengejar apa yang menjadi passion kita. Padahal, kegagalan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kesuksesan. Kalau Anda tanyakan kepada teman-teman Anda di luar sana, atau kepada orang-orang sukses di luar sana, mereka pasti berkali-kali menghadapi kegagalan. Tidak ada orang sukses yang langsung sukses tanpa menghadapi kegagalan dalam hidup mereka. Tetapi karena mereka memiliki passion, kegagalan itu nggak dianggap sama mereka. Malah dijadikan bahan bakar untuk membuat mereka menjadi lebih maju lagi. Dalam mengejar passion, satu hal yang pasti adalah kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani untuk step out of our comfort zone. Contoh seperti kasus saya tadi, di mana seharusnya sepulang dari kantor, saya bisa santai-santai di rumah. Saya bisa nonton film, nonton TV, saya bisa melakukan hal-hal yang lain, santai-santai, tetapi saya memilih untuk saya melanjutkan bekerja, mengejar passion saya di dunia kayu. Itu saya keluar. Saya memaksa diri saya untuk keluar dari zona nyaman. Di mana teman-teman saya yang lainnya pulang kantor, mereka pulang ke rumah. Saya juga pulang ke rumah, tapi saya tidak santai. Melainkan saya melanjutkan di workshop saya. Membuat pesanan, membuat video-video tutorial, maupun juga membuat proyek-proyek kecil yang mungkin kedepannya bisa saya bikin untuk video ketika itu. Jadi, dalam kita mengejar passion, kita harus merangkul ketidakpastian. Bagus ya bahasanya, merangkul ketidakpastian. Merangkul ketidakpastian maksudnya adalah kita berteman dengan ketidakpastian. Dan juga kita open atau terbuka terhadap peluang-peluang baru yang mungkin akan muncul seiring jalan kita mengejar passion kita. Dan secara tidak sadar, kita akan bisa menggali potensi terpendam kita yang selama ini tidak kita sadari. Contoh lainnya dari orang yang mengejar passion. Saya percaya teman-teman sekalian, apalagi mungkin yang para pria ya, pasti tahu dengan nama Ana de Armas. Ana de Armas adalah salah satu Bond girl. Siapa yang tidak kenal dengan Ana de Armas? Kalau sudah nonton James Bond, pasti tahu. Tahu nggak sih sebenarnya Ana de Armas itu, dia berasal dari Kuba. Dia berangkat dari Kuba ketika kecil, ketika dia remaja, dia berangkat dari Kuba menuju Madrid dengan hanya modal uang $200 dan kemampuan Spanishnya, kemampuan berbahasa Spanyolnya. Di sana apa yang dia lakukan di Madrid? Dia mengikuti casting sana-sini untuk memenuhi impian dia, untuk memenuhi passion dia menjadi seorang aktor, menjadi seorang aktris. Lalu akhirnya dia berperan. Setelah dia cukup punya nama di Spanyol, di Madrid, dia pindah ke Amerika, masuk ke pusat industri film dunia di Hollywood. Di sana pun dia sama, mulai dari casting kecil-kecilan, sampai akhirnya dia mendapat kesempatan dari Keanu Reeves untuk di film Knock Knock. Dari situ akhirnya karirnya naik. Dan sampai sekarang, dia menjadi salah satu artis dengan bayaran termahal yang ada di Hollywood. Siapa sekarang tidak tahu dengan Ana de Armas? Kalau kita lihat lagi, kenapa sih dia bisa mengejar passion dia itu seperti apa? Kenapa dia bisa sukses seperti itu? Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, memang dia memiliki bakat dan dia bekerja keras untuk mengasah bakatnya tersebut. Dia jago di acting, dia jago dalam menirukan atau membuat mimik dari dialek ataupun aksen-aksen tertentu. Dan yang kedua, dia memiliki passion dan tidak putus asa. Atau contoh terakhir nih yang lagi viral nih, Putri Aryani. Saya tidak akan bicara banyak mengenai Putri Aryani. Kita semua tahu semua keterbatasan yang dimiliki oleh Putri, khususnya dari sisi, mohon maaf, penglihatannya. Tapi lihat bagaimana dia bisa mendapatkan golden buzzer dari seorang Simon Cowell. Apakah perjalanan Putri mulus sebelum-sebelumnya? Saya percaya terlepas dari banyaknya ajang-ajang yang pencarian bakat yang sudah diikuti oleh Putri, tapi saya percaya bahwa Putri memiliki passion yang besar
Dia mengejar apa yang menjadi cita-cita dia, apa yang menjadi passionnya dia. Yaitu di bidang tarik suara. Dengan keterbatasannya, dia memanfaatkan indera-inderanya yang lain untuk bisa membaca partitur, untuk bisa menyanyikan lagu dengan baik. Sehingga akhirnya dia mendapatkan golden buzzer dari seorang Simon Cowell yang terkenal ya, sangat-sangat jutek. Dan semua itu akhirnya terbayar kerja kerasnya. Jadi sebagai penutup untuk teman-teman semua, pesan saya adalah pilih dan berjalanlah pada bidang yang memang menjadi passion kita. Karena bila kita memang bisa bergerak, kita bisa berani mengejar passion kita akan dapat bekerja dan berkarya dengan bahagia dan semangat. Kita akan memberikan lebih dari 100% untuk semua usaha yang akan kita lakukan untuk mengejar passion kita. Karena kita bekerja atau kita berkarya dalam bidang yang memang menjadi passionnya kita. Dan kalau memang itu menjadi passionnya kita, tantangan, halangan, atau apapun rintangan apapun yang ada di depan, tidak akan menjadi suatu hal yang berarti buat kita. Karena kita tahu apa yang kita kejar di sini. Jadi, apakah teman-teman semua berani untuk mengejar apa yang menjadi passion teman-teman? Saya Erik untuk Dare to Fail.